Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rajak dari jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum semester 4 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menyelesaikan tugas hukum tata negara, yaitu membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Dengan pendahuluan, perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi para pekerja. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melindungi pekerja dari eksploitasi dan perlakuan yang tidak adil. Dalam hubungan ketenagakerjaan terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan, seperti upah yang layak, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penyelesaian sengketa. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak pekerja. Undang-undang ini menetapkan hukum yang kuat dalam melindungi hak-hak pekerja. Undang-undang ini menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dalam memberikan perlindungan kepada pekerja. Hak-hak dasar seperti upah yang layak dan perlindungan terhadap keselamatan kerja menjadi fokus utama dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, saya akan memunculkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi tantangan yang terjadi dalam mengimplementasikan terhadap perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Tujuan ini yaitu untuk mendeskripsikan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, mendeskripsikan cara menghadapi tantangan yang terjadi dalam mengimplementasikan terhadap perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Adapun manfaatnya terbagi dua ya. Yang pertama itu ada manfaat secara teoritis. Manfaat secara teoritis yaitu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Indonesia dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teori hukum ketenagakerjaan, bisa memahami lebih mendalam tentang kompleks implementasi, dan kedua yaitu ada manfaat secara praktis ya. Adapun yang pertama, poin pertama yaitu dapat membantu meningkatkan kesadaran pekerja tentang hak-hak mereka dalam hubungan kerja, dapat membantu pekerja dalam memperoleh kompensasi yang layak jika hak-hak mereka, terus dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas ketenagakerjaan secara keseluruhan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama, hal-hal pokok dalam ketenagakerjaan. Ada poin pertama yaitu pengertian, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan. Secara umum, hukum ketenagakerjaan itu adalah suatu himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum antara pekerja, majikan atau pengusaha, atau organisasi pekerja, organisasi pengusaha, dan pemerintah. Menurut Melonar, hukum ketenagakerjaan adalah sebagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dengan pengusaha. Yang kedua ada perjanjian kerja dalam KUHP Perdata. Pengertian perjanjian kerja dapat kita lihat dalam KUHP Perdata yang berbunyi perjanjian
pemburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Dalam pasal ini hubungan yang terjadi adalah hubungan kerja antara buruh dengan majikan. Hal ini terjadi karena adanya perjanjian kerja. Selanjutnya ada hubungan hukum para pihak dalam hubungan ketenaga kerjaan. Menurut Supomo, sebagaimana dikutip Abdul Hakim, hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan, di mana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Terus ada jenis-jenis perjanjian kerja. Jenis-jenis perjanjian kerja ini ada dua jenis. Yang pertama, perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Perjanjian kerja antara pekerja atau buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan untuk pekerjaan tertentu. Yang kedua, perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, yaitu perjanjian kerja antara pekerja buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja tetap. Yang selanjutnya itu ada syarat sahnya perjanjian kerja. Yang pertama ada kesepakatan kedua belah pihak, kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, terus pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Keempat, syarat sahnya perjanjian kerja tersebut bersifat kumulatif, yaitu harus dipenuhi semuanya agar perjanjian kerja tersebut sah. Yaitu selanjutnya ada isi perjanjian ya. Kerja adalah hak dan kewajiban tenaga kerja serta hak-hak dan kewajiban majikan. Yang bagian B yaitu perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja di Indonesia dan pelaksanaannya. Alasan dan dasar perlindungan hukum bagi hak-hak pekerja. Hukum ketenaga kerjaan lahir dari pemikiran untuk memberi perlindungan bagi para pihak, terutama pekerja sebagai pihak yang lemah, dan keadilan sosial dalam hubungan kerja di antara para pihak yang memiliki persamaan dan perbedaan yang cukup besar. Yang poin selanjutnya yaitu cara menghadapi tantangan yang terjadi dalam mengimplementasikan terhadap perlindungan hak-hak pekerja di Indonesia. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak pekerja melalui kampanye edukasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, serikat kerja, dan organisasi masyarakat sipil. Memperkuat peran dan kapasitas dinas ketenaga kerjaan dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ketenaga kerjaan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Selanjutnya mungkin materinya sudah tersampaikan. Selanjutnya kesimpulan. Secara keseluruhan perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja dalam hubungan ketenaga kerjaan di Indonesia bertujuan untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan pekerja. Meskipun demikian, implementasi dan pemantauan yang efektif terhadap perlindungan hukum ini tetap menjadi tantangan dan perlu terus ditingkatkan guna memastikan hak-hak pekerja terlindungi dengan baik. Dan selanjutnya ada saran, hendaklah pemerintah menyediakan regulasi yang lebih memadai, meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang ketenaga kerjaan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.